Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Hampir mustahil menarik kesimpulan yang pasti tentang siapa di balik peristiwa berdarah Gestapo. Gestapo adalah gerakan September 30 atau pada umumnya sering dikenal dengan G30S PKI. Berbagai posisi yang kabur dan kurangnya sumber-sumber tertulis, serta saksi-saksi memunculkan berbagai spekulasi tentang dalang peristiwa Gestapo. Meskipun video yang kami sajikan ini berasal dari buku yang kami baca, tidak menunjukkan siapa dalangnya atau menentukan beberapa jauh pihak-pihak tertentu terlibat. Penting dikemukakan berbagai teori, interpretasi, dan spekulasi mengenai aktor-aktor dalam peristiwa Gestapo. Dalam konteks video ini setidaknya terdapat 5 skenario terhadap peristiwa tersebut. Mari kita simak ulasannya satu persatu. PKI sebagai dalang. Menurut versi ini, yang dibangun berdasarkan alasan-alasan yang mudah dilihat, PKI lah dalang peristiwa Gestapo dan menjadi satu-satunya pihak yang harus dipersalahkan. Berdasarkan sejarah pemberontakan PKI pada tahun 1948 di Madiun, yang dikenal dengan peristiwa Madiun, versi ini berpendapat bahwa PKI secara sistematis telah membangun kekuatannya. Versi ini juga menyebutkan PKI bukan hanya berhasil menginfiltrasi dan mengindoktrinasi kekuatan militer pro-komunis, tetapi juga berhasil mengarahkan mereka, khususnya para prajurit non-perwira, untuk memberontak terhadap kekuasaan yang sah. Versi inilah yang dipercaya dan diajarkan oleh tentara sebagai sejarah resmi di Indonesia, diikuti oleh para ilmuwan dan tokoh terkemuka seperti Arnold C. Bregman, Guy J. Pauker, dan Marshall Green. Mereka dikenal berseberangan dengan para ilmuwan Marxis. Tetapi, sebagaimana dicatat oleh Rex Mortimer, sikap-sikap akademis terhadap PKI dipengaruhi oleh berbagai opini yang dibentuk oleh berbagai peristiwa pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Beberapa fakta pendukung berikut ini dikutip oleh tentara sebagai bukti. PKI telah membentuk biro khusus sebagai organ rahasia dan non-struktural di bawah ketua Aidit. Rekonstruksi atas peran biro khusus didasarkan pada temuan-temuan yang menunjukkan adanya hubungan antara anggota biro khusus dengan anggota Politbiro, Komite Sentral PKI, dan kalangan militer yang terlibat dalam peristiwa Gestapo. Sebagai organ non-struktural partai, biro khusus tidak memiliki ruang lingkup operasi yang jelas. Bahkan sesungguhnya tidak ada nama lagi organ partai ini. Anggota biro khusus pertama kali mendengar nama itu dari pemeriksa mereka. Tokoh utama jaringan ini adalah Syam Kamaruzaman yang misterius. Syam diketahui berperan penting dalam gerakan dengan menjadi penghubung antara biro khusus dengan orang-orang militer seperti Untung. Studi Harold Cross dengan cermat menunjukkan bahwa versi tentara memang tidak seluruhnya salah. Paling tidak, beberapa pimpinan PKI memang terlibat dalam peristiwa Gestapo. Hal ini juga diakui oleh Sudisman, satu-satunya tokoh dari 5 pemimpin PKI yang diadili. Sudisman mengakui, "Saya tidak bermaksud menyangkal bahwa beberapa pemimpin PKI terlibat dalam gerakan 30 September. Sama sekali bukan itu maksud saya. Seperti yang saya jelaskan, ada beberapa tokoh penting PKI, termasuk saya sendiri, terlibat dalam gerakan 30 September. Para pemimpin PKI tampaknya keliru memperhitungkan beberapa faktor. Pertama, mereka beranggapan bahwa peristiwa Gestapo akan meningkatkan ketegangan dan keretakan di tubuh angkatan bersenjata, khususnya adalah angkatan darat. Dalam kenyataannya, ditemukannya jenazah para jenderal justru menimbulkan efek bumerang bagi PKI. Hal ini diperkuat lagi dengan ketidakhadiran Presiden Soekarno pada upacara pemakaman para jenderal. Kedua, tanpa pengetahuan kemiliteran yang memadai, mereka salah memperhitungkan kekuatan batalion-batalion dan kompi-kompi yang terlibat dalam pertempuran yang sesungguhnya. Mereka juga keliru memperhitungkan kekuatan dan pengaruh para perwira menengah dalam jenjang profesional ketentaraan. Para pemimpin PKI keliru menduga persaingan dan keretakan di tubuh angkatan darat sebagai faktor yang berpotensi mendukung operasi mereka.
Ketiga, para pemimpin PKI juga keliru memperhitungkan keteguhan Angkatan Darat dalam menyudutkan Soekarno ke posisi bertahan. Dan yang terakhir, tidak ada diskusi pra-Gestapo tentang kemungkinan kalah dalam permainan politik tersebut. Versi tentara banyak didasarkan pada bukti-bukti menguatkan yang berlimpah dalam persidangan Mahmilub, serta berbagai dokumen terkait seperti transkrip interogasi jaksa militer khusus, analisis CIA yang mengevaluasi secara rinci keakuratan laporan interogasi orang-orang yang ditahan oleh tentara, menyimpulkan bahwa versi tentara ini dibuat bukan untuk mencari kambing hitam. Persoalannya, pendukung versi ini adalah para pemenang, yaitu para perwira militer dan birokrat pemerintah. Selain itu, banyak bahan pendukung versi ini yang muncul sangat terlambat, ketika rejim yang baru mulai merasa khawatir terhadap isu yang peka ini dan menutup kesempatan bagi diskusi terbuka. Masalah internal Angkatan Darat. Versi kedua ini sangat berlawanan dengan versi pertama, menginterpretasikan bahwa kudeta dan aksi pembalasannya merupakan masalah internal Angkatan Darat. Dalam terbitan 2 Oktober tahun 1965, sehari setelah pengumuman Untung, surat kabar PKI yaitu Harian Rakyat menulis tajuk rencana yang isinya tidak hanya mendukung Gestapo, tetapi juga menyatakan bahwa seluruh peristiwa itu murni sebagai masalah internal Angkatan Darat. Ada beberapa fakta kunci yang dianggap mendukung versi ini. Yang pertama, dan yang terpenting, mereka yang diculik dan para penculiknya adalah personel Angkatan Darat. Tidak ada orang sipil yang terlibat dalam peristiwa itu. Kedua, tidak masuk akal bila PKI berjudi dengan menyingkirkan para jenderal melalui jalan kekerasan, sementara partai tersebut menikmati perkembangan dan kekuasaan yang sangat menguntungkan. Versi Angkatan Darat mengidentifikasi 2 biang keladi yang berotak jahat. Pertama, yaitu Letkol Untung, perwira yang sewaktu terjadi pemberontakan PKI di Madiun berjuang di pihak komunis. Kedua, yaitu Brigjen Suparjo, perwira yang dikenal sebagai simpatisan komunis dan saat peristiwa Gestapo meletus menjabat sebagai komandan Kostrad di Kalimantan Barat. Sejumlah perwira lapangan divisi Diponegoro juga berperan dalam percobaan kudeta di wilayah mereka. Akan tetapi, karena berada jauh dari Jakarta, mereka kurang mendapat perhatian publik. Menurut versi ini, bukti yang diajukan dalam sidang-sidang Mahmilub, khususnya kesaksian para perwira yang terlibat, tidak membuktikan bahwa percobaan kudeta tersebut didalangi oleh PKI. Meskipun tujuan Angkatan Darat mengadakan sidang adalah bentuk pembuktian PKI yang memperkasai percobaan kudeta. Tetapi bila kita analisa lebih jauh, versi ini ternyata sangat lemah, karena kita ketahui Letkol Untung dan Brigjen Suparjo, mereka pernah punya riwayat bekerja di pihak komunis. Maka dapat kita tebak keduanya mempunyai hubungan yang erat dengan partai komunis. Soekarno yang bertanggung jawab. Berdasarkan laporan interogasi yang mendalam terhadap Kolonel Bambang Wijanarko, yaitu ajudan Soekarno, Anthony Dek mengajukan tesis bahwa Presiden Soekarno sendiri yang menyusun skenario peristiwa Gestapo tersebut. Meskipun tidak digubris oleh para akademisi, tesis ini dipercaya oleh banyak kalangan, termasuk militer. Kedutaan Amerika Serikat juga percaya pada versi ini, bahwa peran Soekarno dalam kudeta semakin dicurigai, terutama karena kemunculannya di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, pembicaraannya dengan komplotan pelaku kudeta, perlindungannya kepada beberapa pemimpin PKI, serta kegagalannya menunjukkan simpati atas terbunuhnya para jenderal. Pandangan ini selanjutnya menegaskan, jika Soekarno benar-benar terlibat dalam keputusan berdarah dingin untuk menyingkirkan pemimpin puncak Angkatan Darat. Hal ini mungkin didasarkan pada kesadarannya bahwa hanya Angkatan Darat, khususnya para pemimpinnya, yang berdiri di antara Soekarno dan tujuan Nasakomnya, termasuk pembentukan Angkatan Kelima dan Dewan Penasihat Nasakom, yang bisa bertindak menjadi semacam polisi terhadap pemikiran pro-komunis di tubuh militer. Dalam tuduhan yang jauh lebih keras, Anthony Dek menyatakan, Soekarno sendirilah yang memprakarsai kudeta Untung, dengan harapan ia dapat mempertahankan kekuatan kontrolnya, tukang sulap yang dapat menyulap hantu-hantu yang diciptakannya. Tetapi hal ini menjadi awal kiamatnya, dan di dalam keangkuhan egonya ia terserang kebutaan yang tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga hampir menjerumuskan negaranya ke dalam jurang keruntuhan.
Sedangkan Harold Crouch meragukan versi ini. Ia menilai tesis ini lemah, sebab menyadarkan diri pada keterangan seorang saksi yang belum pasti kebenarannya, yang punya segudang alasan untuk bekerja sama dengan pemeriksanya. Dan kesaksian yang ia berikan dalam persidangan sebelumnya tidak memberi petunjuk untuk membuka rahasia berikutnya. Keterangan Wijanarko menunjukkan Soekarno cenderung menaruh hati pada gerakan yang bertujuan melawan pemimpin Angkatan Darat. Akan tetapi, bukti ini tidak cukup untuk mendukung kesimpulan Anthony Jack bahwa Soekarno mendalangi peristiwa Gestapo. Soeharto di balik Gestapo. Versi ini percaya bahwa Soeharto lah yang sesungguhnya berada di balik rencana kudeta. Ada beberapa fakta mencurigakan yang berkaitan dengan perannya sebagai Panglima Kostrad dan jenderal yang biasa mewakili Panglima Angkatan Darat. Bila yang disebut terakhir pergi ke luar negeri, Soeharto adalah jenderal yang paling penting yang tidak tercantum dalam daftar nama yang harus diculik. Selain itu, bersama Panglima Kodam Jakarta, Maijen Umar Warahadikusuma, Soeharto menguasai pasukan yang sebenarnya dapat digunakan untuk menggagalkan percobaan kudeta. W.F. Wertheim, sarjana terkemuka penganut versi ini, mengatakan bahwa Soeharto mungkin memang telah bersekutu dengan komplotan tersebut. Soeharto tampaknya tidak puas, sebab pemimpin Angkatan Darat gagal memenuhi tantangan komunis dan kemudian memanfaatkan Gestapo sebagai sarana untuk melibatkan PKI dalam suatu aksi yang dapat menjadi dalih Angkatan Darat untuk melawan partai tersebut. Dalam teori ini, Syam Kamurjaman mungkin adalah agen Soeharto yang menyusup ke dalam tubuh PKI, ketimbang orang PKI yang menjadi informan Angkatan Darat. W.F. Wertheim menunjukkan bahwa Soeharto memiliki hubungan dengan semua perwira penting Angkatan Darat yang terlibat dalam peristiwa Gestapo. Sebagai mantan Panglima Divisi Diponegoro, Soeharto tentu dikenal baik oleh para pembangkang di Jawa Tengah, dan ada 3 perwira kunci Angkatan Darat di Jakarta yaitu Untung, Latif, dan Suparjo, yang secara pribadi mengenal Soeharto. Tetapi, bukti seperti ini tidak cukup untuk mendukung pendapat bahwa Soeharto terlibat dalam persekongkolan para perwira tersebut. Wertheim menemukan mata rantai yang hilang ini dalam hasil sebuah wawancara Arnold C. Bregman dengan Soeharto pada tahun 1968. Soeharto menceritakan kepada Bregman bahwa ketika ia mengunjungi anaknya di rumah sakit pada tanggal 30 September malam, ia bertemu dengan Latif yang menanyakan kondisi anaknya. Menurut Soeharto, "Sekarang saya menyadari bahwa malam itu ia tidak pergi ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan anak saya, tetapi agaknya lebih untuk mengetahui keadaan saya." Namun, W.F. Wertheim menyatakan, sekurangnya ada alasan untuk mengasumsikan bahwa melalui perjumpaan itu, Soeharto mendapatkan beberapa informasi mengenai rencana kudeta. Dan dalam kenyataannya, hubungan Soeharto dengan komplotan tersebut mungkin lebih dekat lagi. Spekulasi mengenai peran Soeharto dalam rencana dan pelaksanaan peristiwa Gestapo muncul ketika ia membuat cerita yang tidak konsisten mengenai perjumpaannya dengan Latif. Akan tetapi, tidak ada bukti lain yang mendukung versi ini selain perjumpaan singkat Soeharto dengan Latif di rumah sakit dan hubungan masa lalunya dengan beberapa perwira progresif dari Jawa Tengah. Jaringan intelijen dan CIA. Versi ini menyatakan, jaringan intelijen Angkatan Darat sendirilah yang memprakarsai Gestapo, baik atas usaha sendiri maupun atas bantuan agen-agen intelijen asing, khususnya Amerika Serikat dan Cina. Dengan menyajikan 2 transkrip persidangan Nyono dan Untung, Cohen Holt-Zeppel yang mengembangkan mazhab ini menyimpulkan PKI maupun pemimpinnya Aidit tidak pernah membuat perjanjian politik apapun dengan gerakan tersebut atau dengan anggota dan pemimpin gerakan. Karena itu, kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa kelompok Pringgodani tidak membangun hubungan dengan organisasi-organisasi komunis selain yang menyangkut rencana pelatihan di Halim Perdana Kusuma. Meskipun demikian, PKI disalahkan karena menjadi pamrakarsa gerakan 30 September. Kegiatan-kegiatan politik kelompok Pringgodani lah, terutama komandannya Suyono, serta Syam, ahli politik yang akhirnya bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Versi ini menyimpulkan, tidak ada bukti konkret dan independen yang menunjukkan adanya hubungan rahasia antara Aidit dengan gerakan tersebut. Selain itu,
seluruh saksi yang mungkin memperlihatkan bukti yang bertentangan dengan keberadaan mereka sudah dihilangkan. Pertanyaan-pertanyaan untung tentang para saksi itu diblokir oleh Syam Kamaruzaman. Akhirnya, ada keputusan partai untuk tidak menjalin kontak dengan gerakan. Mungkin saja menyusun hipotesis bahwa upaya-upaya Pringgodani yang berkaitan dengan pembentukan kabinet di kemudian hari adalah tipuan belaka, yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjerumuskan Aidit dan PKI melalui jalan yang berliku. Pada saat yang sama, Satuan Tugas Pringgodani adalah pusat kekuatan utama gerakan yang bisa menyimpang dari tujuan-tujuan resmi. Fakta-fakta yang mendukung Satuan Tugas Pringgodani membunuh 3 orang jenderal yang diculik di lubang buaya, dan kemungkinan juga memerintahkan untuk membunuh 3 jenderal yang lain. Melalui tindakan-tindakan ini, mereka menyesuaikan diri dengan operasi Untung serta Gestapo secara keseluruhan. Secara tidak langsung, Presiden juga terlibat. Pringgodani juga secara terang-terangan dengan kemampuan yang memadai melibatkan Aidit dan PKI. Kurangnya sumber untuk melakukan pemeriksaan silang terlihat jelas pada versi Holtzeppel, bahwa untuk fakta seperti Umar Dhani akhirnya dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi. Umar Dhani memang dijatuhi hukuman mati oleh Mahmilub. Lihat kasus Umar Dhani, khususnya surat keputusan nomor KEP /094-Kopkam/12/1966 tentang Fiat Eksekutif tertanggal di Jakarta 24 Oktober 1966, tetapi ia tidak pernah dieksekusi dan akhirnya dibebaskan pada tahun 1996. Tokoh kunci dalam versi ini adalah Mayor Udara Heru Atmojo, yang memutuskan untuk memikul tanggung jawab atas semua operasi yang akhirnya mendatangkan malapetaka bagi seluruh negeri dan berakibat fatal bagi panglimanya sendiri, yaitu Marsikal Madya Umar Dhani. Tokoh kunci lainnya adalah Brigjen Suparjo, pembantu dekat Brigjen Sukandro dari Dinas Intelijen Angkatan Darat pada waktu itu. Suparjo berada dalam posisi yang sangat tepat untuk menyebarkan desas-desus melalui berbagai macam saluran publik dan internal Angkatan Darat. Ada kesempatan bagi dirinya bersama Brigjen Sukendro untuk masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang memutuskan untuk membunuh para jenderal dan melibatkan PKI. Keterlibatan negara-negara asing khususnya dinas intelijen mereka juga dipakai untuk mendukung versi ini. Kedutaan Besar Amerika Serikat menyatakan bahwa yang lebih mencurigakan ketimbang Soekarno sebagai kaki tangan dalam kudeta adalah Cina komunis. Penilaian ini melanjutkan, sudah diketahui secara luas, sehari setelah kudeta, 12 delegasi Indonesia berada di Cina pada saat terjadinya kudeta, bertepatan dengan Hari Nasional Cina, yaitu 1 Oktober. Salah satu delegasi dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Saleh dan Kepala Unit Pertahanan Nasional. Ada juga satu delegasi besar PKI di Peking pada hari itu, yang tidak seperti delegasi-delegasi PKI ke Cina sebelumnya, tidak menyertakan pemimpin puncak PKI. Tak diragukan lagi bahwa para pemimpin puncak PKI tetap tinggal di Indonesia, karena berbagai peristiwa genting akan terjadi di Indonesia. Kemudian diketahui oleh Angkatan Darat bahwa Cina Peking telah mempunyai daftar lengkap nama-nama jenderal yang terbunuh menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat pada tanggal 1 Oktober, beberapa jam sebelum nama-nama jenderal itu diumumkan di Jakarta. Daftar yang berada di tangan pemerintah Cina termasuk nama Nasution yang luput dari pembunuhan. Dimasukkannya nama ini menunjukkan bahwa Peking mendapatkan salinan awal daftar target korban. Akan tetapi, Kedutaan Besar Amerika Serikat sendiri kemudian dituduh telah membuat daftar lengkap yang lain. Daftar ini dimaksudkan untuk membantu militer membersihkan anggota PKI dan simpatisannya. Meskipun lebih tertuju pada pertumpahan darah yang terjadi segera setelah peristiwa Gestapo, versi ini juga menuduh CIA terlibat sejak sebelum terjadinya Gestapo. Versi ini pertama kali muncul ketika Kathy Kadane, seorang wartawati yang bekerja untuk State News Service, menerbitkan sebuah artikel di The Washington Post, US Officials Aided Indonesian Bloodbath in 60s, yang diikuti dengan artikel sejenis di The New York Times, CIA Tied Asserted in Indonesian Purge. Akan tetapi, tidak ada bukti CIA terlibat dalam politik pra-Gestapo. Itulah 5 skenario tentang Gestapo dan siapakah pelakunya. Dari 5 skenario tersebut, maka versi pertama yang mengatakan PKI sebagai dalang adalah yang paling tepat untuk kita percayai. Kesimpulan yang kita tarik ini bukan hanya berlaku pada tahun 1965 saja, tetapi riwayat PKI pada tahun-tahun sebelumnya. Semoga materi pegawai jalanan kali ini bisa memberikan wawasan seluas mungkin kepada sahabat semua. Dan yang harus kalian ketahui,
bahwa materi yang kami sajikan ini adalah berasal dari sebuah buku karya Hermawan Sulistyo yang berjudul Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan, Jombang, Kediri, tahun 1965 sampai 1966. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.